lumayan untuk keringet, sehat. Besok wis ngopeni durian. Ya, terpujilah Tuhan yang telah memberikan kami lahan yang subur dengan pohon-pohon durian kami yang tumbuh dengan baik, yang kami tanam di sepanjang lereng ini untuk menjaga supaya tanah nggak longsor gitu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hari dari mana ini? Wah, jalan-jalan, Pak. Tadi dari atas sana kelihatan. Wah, ini duriannya bagus-bagus, Pak. Oh iyalah. Karena ya, kalau punya lahan kayak gini nih ya. Siapa yang ngasih, yang rawat, kan ngerawatnya dengan hati. Ya, Jadi tanamannya bisa bagus, kan gitu. Ya, so. Jadi dari mana aja? Saya lihat dari atas kok ada tanaman yang di pot-pot itu. Oh itu. Bagus juga. Iya. Terus bagus nggak menurut kamu? Bagus sih, Pak. Cuman apa Pak ya? Kalau saya kalau kayak gini ini sebenarnya pengen sih. Cuman lahannya nggak punya, Pak. Ada cuman pekarangan. Saya lihat yang di atas tadi kok kelihatannya boleh juga sih kalau di pekarangan. Nah, itu cara-caranya gimana itu, Pak? Oh, itu kan yang di atas tadi kan yang kamu lihat tuh mungkin ada macam-macam tadi ya. Itu Iya, ditanam di dalam pot tadi ya. Iya. Nah, itu kalau orang istilah sekarang ini tabulam pot. Oh. Tanaman buah ditanam di dalam pot Oh, gitu. gitu. Ya, kalau kamu tinggal di kota, tidak ada halaman, ya solusi paling baik itu mengatasi dengan tanaman buah di dalam pot. Kalau pekarangannya luas seperti ini, ya kita bisa tanam di tanah, gitu. Susah nggak, Pak, itu kayak gitu tuh, Pak? Gampang lah. Itu mau tertarik untuk belajar enggak? Pasti itu, Pak. Oke Karena lah. ya nggak punya lahan sih, Pak, atau serang aja. Oke, nanti kita ke sana ya. Oke, Yuk. siap. Nah. Ya. Oke, kita banyak tanaman buah dalam pot ini. Apakah semuanya bisa dipot, Pak, tanaman-tanaman buah itu? Oh ya enggak. Ada beberapa kriteria lah yang untuk kita perhatikan, gitu. Yang pertama, misalkan kita ada tanaman yang cepat berbuah, gitu. Itu contohnya misalkan jeruk, belimbing, jambu-jambuan, itu bisa cepat berbuah. Tapi ada tanaman yang cukup sulit untuk berbuah. Itu umurnya mungkin 1 sampai 2 tahun lah gitu. Kalau yang cepat berbuah itu sebelum sampai 1 tahun dia sudah bisa berbuah. Tapi kalau yang cukup sulit berbuah itu dia antara 1,5 sampai 3 tahun baru berbuah. Nah itu contohnya saja seperti mangga, Gitu ya. kemudian nangka gitu, kemudian sawo itu cukup sulit berbuah. Tapi ada yang sangat sulit berbuah. Contohnya itu kalau dia sudah 3 atau 4 tahun lebih baru bisa berbuah. Itu durian, duku, manggis gitu, gitu. Nah, ini malah ini sudah 10 tahun baru dia berbuah. Ini tanaman apa, Pak? Ini buahnya kayak gini, Pak? ya, jabuticaba. Ini buahnya ada di sini, di batang-batang ini. Nah, ini sedang berbuah nih, itu. Wah, bagus ya. Ini umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Ini, nah ini bedanya gini. Ada tanaman yang asalnya dari biji, yang biasa disebut sebagai fase generatif. Itu contohnya ini tanaman dari biji, tidak bisa dicangkok, tidak bisa diokulasi. Ini dari biji, ya toh. Tapi ada tanaman yang vegetatif. Dengan cara vegetatif yaitu disetek, dicangkok, diokulasi, grafting, sambung, ya toh. Nah, itu lebih cepat berbuah. Contohnya misalkan ini jeruk ini dia diokulasi sehingga dia lebih cepat berbuah. Tuh, udah berbuah. Ini padahal umurnya baru ya 2 tahun lah gitu. Gini nih. Ya, 2 tahun. Enak ya. Ya, kelapa ini dari biji kan. Ini kelapa pandan wangi gitu. Ini agak lama, nanti sekitar 2,5 sampai 3 tahun baru dia berbuah gitu. Bisa juga untuk itu. Nah, apokat itu juga termasuk generatif karena kita bisa dengan cara grafting
begitu. Ya. Kemudian selain itu kita bisa cari tanaman yang kalau tabulapot itu dari dari bawah ini udah mulai bercabang nih Ya. karena yang kita lihat itu estetikanya nih dari bawah udah cabang begitu. Kalau mau ditanam di tanah biasanya naik dulu dia baru bercabang, jadi kita memang mulai mencabangkan tuh dari bawah gitu. Nanti bisa dilihat yang ditanam di kebun-kebun itu biasanya tinggi dulu baru Bisa dia berbuah, bercabang. Nah, gitu. Saya tak jelaskan tentang masalah 3 kategori. Ya, betul ya. Mudah berbuah, kemudian sedang ada tingkat kesulitan sedang untuk berbuah, lalu ada yang sangat sulit berbuah, kan gitu. Ya. Dan juga asal bibit perbanyakannya, ada yang generatif dan vegetatif. Ya. Masih ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu agroklimat, harus ada kesesuaian. Maksudnya gimana, Pak? Yaitu ada tanaman yang dia memang cocok di dataran rendah, Gitu. ada yang cocok di dataran tinggi, ada yang cocok di dataran menengah. Nah, itu di sini ketinggiannya itu 550. Hampir semua tanaman buah memang yang di sedang maupun di rendah maupun di tinggi masih bisa hidup walaupun tidak optimal. Belimbing ini sebenarnya paling baik di dataran rendah, tapi kita mau coba ini kan tidak terlalu bagus tapi masih bisa berbuah gitu. Nah, itu sebabnya jambu ini juga bisa ketinggian antara 0 sampai 1500 gitu. Tapi idealnya sebetulnya ini di tempat-tempat yang lebih rendah lebih bagus. Nah, di sini lumayan lah masih bisa berbuah, tapi memang tidak optimal. Dia bisa hidup tapi mungkin tidak optimal. Begitu. Jadi agroklimat itu menentukan tentang buah ini cocok atau tidak cocok. Gitu. Jadi tadi kan kamu tanya tentang bagaimana membuat tabulapot, apa aja yang disiapkan. Gitu. Yang pertama adalah alat-alat. Alat-alat itu yang disiapkan nih. Ada gunting, ada cangkul untuk ngaduk, kemudian ada pot, kita bisa pakai kain terpal, bisa pakai polybag pabrikan, atau kalau kita mau pakai limbah dari plastik bekas ini gitu. Lalu kita lubangi begitu. Media yang diperlukan itu ini ada sekam bakar boleh, kalau ada sekam bakar, sekam biasa boleh gitu. Kemudian ini kompos dari sapi sudah jadi, tidak berbau, tidak panas kalau tangan diletakkan di sini begitu. Kita bisa juga ini dari pupuk yang langsung, pupuk indel kambing yang sudah kita fermentasi gitu, tidak panas, terasa kalau tangan kita diletakkan sini dingin, berarti dia sudah jadi. Kemudian kita menggunakan tanah yang bagus, tanah merah begitu, dia gembur sekali, ini sebagai media. Nah, tanah pupuk kambing atau kita bisa pakai pupuk sapi dan sekam ini perbandingannya 1:1 begitu. Nanti kalau kita aduk, kita jadiin satu, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah mempur gitu. Nah, cirinya tanah yang kita pakai untuk pot atau tanaman buah dalam pot, dia harus tahan untuk tidak memadat dalam jangka waktu yang lama. Lalu nanti pupuk-pupuk yang kita pakai yang harian atau mingguan itu kita pakai ada urin kelinci, kita punya EM7, ini mikrobakteri yang kita buat sendiri, kemudian ada ekoenzim bisa dipakai juga. Ini sisa dari sisa sayuran dan buah-buahan yang kita fermentasi. Lalu ada lindi, ini hasil dari tong komposter yang padat, kita bisa pakai untuk pupuk padat, yang cair kita pakai untuk pupuk cair, POC.
Nah, ini ada pH meter. Selalu kalau kita mau aplikasi, kita ukur pH-nya berapa, antara 6 sampai 7. Lalu selalu kita pakai TDS, diukur tergantung dari fasenya, apakah dia fase vegetatif atau dia masuk ke fase generatif. Itu pH TDS-nya kandungannya harus dibedain gitu. Nah, lalu kita pakai gembor untuk mencampur atau untuk menyiram. Sedangkan sprayer kita pakai untuk pengendalian hama dan penyakit. Bagaimana teknik memasukkan bibit ke dalam polybag, gitu ya. Siap. Nah, mudahnya begini. Saya kebetulan punya apokat ini. Awalnya bentuknya seperti ini. Ini grafting ya. Ini grafting, gitu. Ini sambungannya ada di sini. Bentuk awalnya seperti ini, gitu. Nah, kita akan masukkan dulu. Ini kalau langsung ke planter bag ukuran 60 kelamaan. Biasanya kita pakai yang kecil dulu, agak besar dulu. Nanti pertumbuhannya bagus, ya toh? Ya. Baru nanti setelah gede lagi kita ganti polybag yang lebih gede lagi. Gitu. Kalau sudah mau berbuah, kita kasihkan di planter bag 50 atau 60, begitu. Ya. Sepertiga dulu ya, masukkan dulu, kurang lebih sepertiga. Nah, setelah di sepertiga, lalu ini dimasukkan ke dalam. Jangan sampai pecah itu bola tanahnya. Kalau pecah nanti akan stres. Dilepas plastiknya, polybagnya dulu, begitu. Bola tanahnya masih utuh. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, kemudian tanah yang baru dimasukkan lagi, tanah yang sudah dicampur tadi, bagiannya masukkan lagi sampai penuh ya. Tidak terlalu penuh benar, karena nanti dalam masa pertumbuhan kita bisa ngasih tambahan pupuk kambing atau kompos di atasnya. Ya, karena tanah ini nanti akan menempatkan dengan posisi yang benar, memadatkan diri, begitu. Setelah itu kita siram. Tolong diambilkan air, Mbak Miati. Ini baru umur 1 minggu ini. Oh gitu. Dari itu, ya toh? 1 minggu sudah mulai dia tambah, begitu, tumbuh. Nah, ini kalau tidak salah 1 bulan ini. 1 bulan sudah mulai bercabang-cabang, gitu. Lalu kita bentuk supaya nanti bentuknya menjadi lebih baik. Kemudian yang ini umurnya 2 tahun, udah mulai berbuah nih. Nih lihat nih buahnya. Nah, sudah mulai berbuah dan susul menyusul, ada yang buah, ada yang bunga. Ini bunga lagi. Fungsi pemangkasan untuk tanaman itu apa aja toh, Pak? Oh, oke. Yang pertama kita bentuk tajuk. Kita kasih contoh ini ya. Oh, ini. Ini kan dulu tanaman besar, tinggi. Lalu kita pangkas, gitu. Tanaman tabulapa itu cirinya dia harus pendek, dicabangkan. Nah, ini kita ada 1, 2, 3. Itu 4, gitu. Nah, ini tidak terlalu baik. Kalau saya ini tak buang, begitu. Nah, toh? Nah, sekarang ini menjadi bentuknya menjadi lebih cantik ke atas. Lalu setiap cabang kalau bisa untuk mangga kita cabangkan 3. Ini ada 4 cabang, ya toh? Ada 4, maka yang kecil ini kita buang. Yang ke dalam, kecil ke dalam kita buang. Begitu. Lalu ini sudah ada 3. Oh, ini 3, tapi yang di 4 ya. Ini 4. Ya, 4. Yang kecil ke dalam ini kita buang. Iya. Begitu. Nah, kemudian ini juga, ini ada 4. Ini yang kecil di dalam ini kita buang. Begitu. Nah, kemudian kita lihat ini sebenarnya ini tunas air, tidak bagus ini. Saya juga akan buang. Begitu.
Nah, ini sudah ada cabang, ini cabang, di sini sudah cabang, ini belum ada cabang. Untuk membuat cabang, kita ambil ini di atas daripada kubu daun ini, ambil kurang lebih 1 cm, ini dipongkas. Nah, nanti dia akan keluar tunas dari ketiak-ketiak daun ini. Dan ini supaya dia imbang dengan ini, gitu. Sehingga nanti dia mekroknya itu bisa bagus. Nggak sayang Pak dibuangin seperti ini Pak? Wah, kalau kita sayang ya nanti hasilnya nggak produktif. Gitu. Gitu, mempengaruhi juga ya Pak? Ya. Ya Pak? Ini pangkas ini memang macam-macam tergantung sama tanamannya. Belimbing ini kan paling bagus kalau dia berbuahnya itu ada di ranting dan di batang. Tapi dia tidak bagus kalau buahnya itu ada di pucuk-pucuk daun. Gitu. Beda dengan mangga. Kalau mangga ini bunganya itu selalu di pucuk-pucuk tunas. Tetapi untuk belimbing itu bagusnya ya dia ada di ranting. Lalu ini kan pucuknya berbunga ini. Iya. Kalau saya buang. Bunga-bunga ini tak buangin semua. Gitu. Dipetik semua gitu Pak? Iya, enggak tak pakai. Lalu kenapa? Ini tak buangin semua supaya yang jadi itu hanya di ini yang tak pertahankan. Nah, ini ada tunas air juga kita buang. Gitu. Ini tunas air juga kita buang, gitu. Nah, nanti dibiarkan ini dia jadikan buah. Di sini dijadikan. Kalau ini kita brosong. Jadi dia yang paling gede-gede ini bisa besar-besar. Yang di bawah besar-besar karena dia lebih dari 1 jengkal dijadikan. Jadi yang di ujung-ujung di sini itu selalu harus dibuang. Itu belimbing, gitu. Cara lain, kita ambil ke Jaboticaba. Anggur Brasil. Modelnya lain. Ini dia tumbuh di sepanjang batang ini. Dan dia ini kelihatan calon bunga-bunganya mulai keluar. Nah, ini dia kayak ada ngelungsung ini kulitnya. Kulitnya ini harus dibantu untuk dibersihkan supaya dia bisa mempercepat keluarnya ini bunga-bunganya ini dibersihkan. Nah, ini supaya dia tidak ganggu dan pertumbuhannya menjadi lebih bagus. Ini bersih, tidak ada kulit-kulit lagi. Dia akan tumbuh seperti itu, nanti matangnya dia warna hitam. Jadi ini sambung menyambung, kita lihat ada yang matang, sisa-sisa yang kemarin dia sudah mulai nyambung lagi, berbunga lagi. Jadi sebetulnya tanaman ini kalau dirawat dengan benar, dia tidak pernah ada putusnya, sambung menyambung gitu. Nah, kita bicara tentang apokat nih, agak beda dia. Apokat ini biasanya daunnya ini dimakan oleh ulat ya, gitu. Nah, ini pangkasnya untuk pembungaan itu justru tidak di rantingnya, tetapi di daun-daunnya dirontokin. Jadi kalau ini kita kurangi semua daunnya ini, dia akan menjadi lebih cepat untuk bunganya keluar, begitu. Biasanya lebih cepat lagi kalau ini dikasih ulet, gitu. Lalu tinggal bunganya seperti ini. Nah, bunganya ini akan segera dia keluar lalu pecah, gitu. Kalau udah pecah nanti seperti ini udah pecah ini. Nah, ini pecah lalu keluar dalam bentuk buah-buah seperti ini, gitu. Nah, untuk jambu ini ada satu keistimewaan, kita bisa mendorong zat perangsang tumbuh secara internal mandiri dari pohon ini, yaitu aksin dan gibberellin, supaya dia bisa berbunga lebih cepat atau bisa lebih banyak muncul bunga. Prinsipnya bahwa jambu ini bisa berbunga kalau dia selalu muncul tunas baru. Nah, tunas baru tapi diikuti oleh munculnya hormon aksin dan gibberellin sekaligus untuk mendorong dia munculnya bunga. Caranya adalah dengan cara pelengkungan. Jadi ini saya lengkungkan, saya ikat ke bawah, dia harus bisa horizontal. Kita buat pasak di bawahnya. Khususnya harus horizontal. Lalu tunas paling depan ini kita pangkas, dia tidak boleh keluar tunas baru. Kemudian semua
ini dibuang daun. Nah, ini nanti dia seperti teregang nih ranting ini, lalu dia akan muncul tunas-tunas baru di sekitar sini, dan dia membawa bunga. Nanti kita bisa lihat hasil setelah beberapa hari ke depan. Bentar ya, minum dulu, haus nih di kebun. Kumis ora. Kita lanjut ke pemupukan. Jadi kami melakukan pemupukan dengan pupuk cair, yaitu campuran antara EM7. Kita kasih sedikit saja, dan selalu kita ukur dulu ada TDS-nya dan pH-nya, gitu. Kemudian kita ada ekoenzim juga, ada TDS-nya dan ada pH-nya. Kemudian kita ada urin kelinci, ini TDS-nya, ini pH-nya. Kemudian yang terakhir kita pakai pupuk lindi, selalu ada TDS-nya dan itunya. Lalu kita campur dengan air, karena yang sasaran kita ini untuk tanaman yang sedang berbuah, maka kita ambil pH-nya antara 6,7 dan TDS-nya di atas 1500, karena untuk supaya ini buahnya bagus, gitu Mbak. Itu lindi yang dimasukkan, ini airnya 20 liter ya Mbak Li? 20 liter air. 20 liter air. Ini ada ekoenzim, dan ada urin kelinci. Urin kelinci sudah kami fermentasi ya, jadi tidak bau. Kemudian EM7 nya sedikit saja. Ini mikroorganisme lokal, cukup ya. Diaduk. Setelah kita aduk, kemudian kita ukur TDS-nya dan pH-nya. TDS-nya sekitar 1500-an. Oke. pH-nya. Ya, pH-nya sudah 6 lebih, hampir 6,5, cukup lah. Oke, setelah itu kita bisa aplikasikan. Kita hanya cukup satu tanaman 1 liter saja. Nah, itu pemberian pupuk cair, tapi untuk pemberian pupuk padat bisa dilakukan juga di tanah yang sudah ini. Pertama gulma kita ambil dulu, gulmanya kita ambil, lalu kita gembur-gemburkan tanahnya. Nah, setelah tanah digemburkan, lalu pupuk kandang dimasukkan, dibagi merata sekelilingnya, diletakkan di atas saja. Pada saat kita siram-siram, dia akan larut dengan sendirinya. Ini dilakukan 3 bulan sekali atau paling lama 6 bulan sekali. Untuk selanjutnya bisa pakai pupuk daun dengan disemprot dengan pupuk organik cair. Perbandingan biasanya saya 1 dibanding 50. Airnya 50 liter, lindinya atau POC-nya itu kita 1 liter. Pagi hari atau pada sore hari, tapi jangan dilakukan di siang hari. Ya, cukupnya saja, kurang lebih dia basah supaya dia tidak tercuci di dalamnya ini. Pembuahan tanaman tabulapot itu keuntungannya kita bisa mengatur bagaimana dia bisa berbuah dengan baik. Yang paling sering saya lakukan adalah membuat iklim buatan. Biasanya itu tanaman itu akan berbunga itu pada saat dia musim kemarau. Nah, kita buat seolah-olah itu musim kemarau walaupun ini musim hujan. Caranya apa? Caranya ini kita tutup dengan plastik supaya dia air hujan tidak masuk, dan kita tidak menyiram untuk beberapa hari. Setelah itu dia akan rontok
Setelah dia rontok, maka dia akan muncul bunga-bunga ini ya, muncul bunga-bunga. Nah, kemudian ini sudah ada buah, ini ada buah kecil, ini yang sudah mulai gede dan sebagainya. Jadi kita buat dia menjadi suasana kering, tidak disiram beberapa hari. Terus setelah itu kurang lebih sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu paling lama. Setelah itu kita siram dengan menambahkan pupuk P dengan K yang tinggi gitu. Ini contohnya Abiu sawo dari Australia. Ini juga buah tin. Buah tin ini mulai dia berbuah gitu. Ini juga kita keringkan nih, coba lihat ini daunnya memang kering kemarin, lalu mulai terubus dan dia membawa buah-buahnya gitu. Kemudian sebelahnya ini juga Barbados cherry. Orang nyebutkan cherry Hanoi. Beberapa minggu yang lalu kita streskan, lalu sekarang dia mulai berbunga. Buahnya seperti cherry, dia warna merah cantik gitu. Gitu. Terus kemudian yang di sebelah sini ini blackberry. Ini juga kita streskan, nih daunnya sampai berwarna kuning rontok. Lalu dia ini buah yang lama, lalu dia muncul lagi buah-buah yang baru yang warnanya hijau gitu. Kemudian di sebelah lagi ini adalah miracle fruit, buah ajaib. Sudah kita streskan, sekarang dia baru mulai belajar berbunga. Ini keluar bunganya kecil-kecil ya, baru belajar berbunga. Nanti sebentar lagi dia akan terbuai, lalu buahnya warnanya merah sebesar melinjo itu. Di sini delima jumbo, delima merah, kita juga sudah streskan dan ini mulai dia berbunga dan berbuah. Untuk yang lain juga seperti itu. Jadi penataannya kita bisa atur berderetan, ngikutin jenisnya, atau berkelompok ngikutin jenisnya, begitu. Itu cara pembungaan dan pembuahan. Tapi ada cara lain, yaitu dengan cara melukai. Melukai itu bisa dengan pengeretan, buat ring, dijepit, kemudian bisa juga dicacah, begitu. Lalu bisa ada juga yang dipaku di batangnya, gitu. Tapi terus terang saya tidak suka melakukan itu karena saya merasa dia disakiti, begitu. Lebih baik saya dengan cara dia dipuasakan seperti kita juga puasa, lalu kita bisa menghasilkan sesuatu inspirasi. Seperti juga tanaman, kalau kita puasakan dia akan refleksi barangkali kayaknya, lalu dia berbunga, memberikan buah. Jadi pelukaan, stressing dan pemberian hormon secara eksternal itu saya mencoba untuk menghindari. Saya mencoba bagaimana itu secara alami bisa dikerjakan dengan baik. Begitu kurang lebihnya seperti itu. Mas Ari, gimana, jelas? Ya, cukup jelas Pak. Sangat-sangat terima kasih banget atas penjelasannya dari awal sampai akhir ini. Semoga saja bermanfaat banget bagi saya untuk ikut-ikutan budidaya tanaman di dalam pot ini, karena memang ya tempatnya kurang luas sih ya di rumah seperti itu. Nah, kalau kita mau review dari pertemuan tadi pagi, Ya. bisa lihat tidak manfaatnya, mengapa kita harus menggunakan tanaman tabula pot. Kalau menurut Mas Hari gimana? Gitu. Kenapa kita pakai tabula pot? Banyak sekali Pak manfaatnya menurut saya. Apa ya? Jadi penangkapan ini yang pertama, bahwa kita nggak memerlukan lahan yang luas untuk budidaya tanaman buah. Karena apa? Dari pendek ya? Ya. Dari pendek dia sudah berbuah, jaraknya mau dirapatkan lagi juga boleh. Betul. Gitu ya, enggak? Ya. Terus perawatannya lebih mudah, pasti kalau dekat, kalau nyiramnya nggak jauh-jauh. Ya. Lalu untuk pengendalian hama penyakit ya tidak perlu disemprot-semprot, pakai secara fisik aja, alami aja, dipitesi aja bisa, ya enggak? Nah, terus kemudian kan pupuk menjadi lebih efisien ya, karena tidak kemana-mana. Ya, tertampung dalam satu tempat. Tertampung dalam satu polybag, sehingga kalau kita ngasih pupuk sini ya pupuknya di sini toh, tidak menyebar kemana-mana atau tidak tercuci oleh air hujan.
Ya enggak? Terus akarnya kurang lebih ganggu bangunan enggak, Mas? Enggak sih Pak, karena udah di tempat dalam satu tempat, kebutuhan makanannya kelihatan udah cukup. Saya Ya. kira enggak sampai keluar. Akarnya yang muter-muter tok Iya. ya. Coba ya Mas, diangkat apa akarnya sampai ke bawah enggak? Nah, enggak toh? Enggak. Nah, jadi Iya. akar enggak kemana-mana ini, gitu. Nah, kemudian dia menjadi lebih kelihatan asli enggak, lihat. Iya. Ya toh? Ekosistemnya menjadi lebih baik. Jadi kalau nanti ternyata ini kalah tinggi, ya berarti kita atur supaya ekosistemnya menjadi lebih bagus, begitu. Sehingga kurang lebihnya kalau kita tanam pakai tabula pot nih, kita bisa nyelesain masalah urban farming Iya. di kota, gitu. Iya. Kalau ini tanahnya sudah tidak ada tanah plesteran, masih bisa nanam ini? Masih bisa nanam. Masih bisa, ya enggak? Bisa nanam. Ya. Jadi kita masih bisa bertanam ini walaupun plesteran, Iya. gitu. Kalau di atas rata bisa enggak? Masih bisa. Masih bisa juga, ya toh? Iya. Jadi kita tabula pot itu bisa ditanam di mana-mana, yang penting ada cukup matahari, Iya. ada udara cukup, ya enggak? Nah, itu. Saya kira itu manfaat yang baik yang bisa dipakai oleh teman-teman yang memang dia tidak punya lahan. Begitu. Tanamlah tabula pot. Kita bisa memenuhi kebutuhan buah di dalam pekarangan, di lahan yang apa adanya yang kita punya. Kemudian secara psikologis hati kita menjadi senang. Iya. Gitu, kita sehat sambil merawat, tidak perlu jauh-jauh, begitu. Nah, kalau hati senang, corona tidak akan datang. Begitu ya Mas ya, kurang Oke. lebihnya. Siap. Wah, Terima kasih gitu. banget. Sama-sama Oke. Mas ya. Terima kasih Ah. Pak Wid atas semua penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kami semuanya. Ya, Gitu. jangan lupa loh, Ya. nanam di rumah. Oke, siap. Ya. Siap.